Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Nurrahman dengan NIM 24123203. Di sini saya akan mempresentasikan kode untuk membuat panel guru dari video 17 sampai 20 tugas matkul bahasa pemrograman 2 dari kelas Sistem Informasi 03. Baik, yang pertama-tama kita akan ke file presensi.php. Di sini untuk menginclude koneksi dan header, lalu membuat ID sesi. Setelah itu kita membuat struktur HTML, lalu membuat table dengan menginclude footer. Lalu di sini kita akan membuat QR yang akan berjalan. Kita akan menginstal Chillerland ya, diinstal menggunakan terminal. Cari aja di Google untuk mengupload file Excel. Di sini mengambil URL presensi.qr, file ini ya, membaca sesi. Setelah itu membuat functionnya, dan ketika filenya masuk, dia akan masuk ke tibadi di bagian sini ya. Ketika kita presensi, dia akan masuk ke situ. Ini saya videonya sudah selesai ya, sampai video 26. Saya cuman menjelaskan ulang video 17 sampai 20 karena kemarin lupa mengumpulkan. Baik, lanjut ke di sini kita menggunakan type get ya. Lanjut ke presensi.qr. Nah, di sini kita membuat children itu untuk QR code-nya. Jadi nih kan, auto load. Dia ngambil dari koneksi ini juga untuk database. Setelah itu get random string ini kita ngambil 5 itu di sini. Dia akan mengambil karakter dari semua ini 5, get random string. Dia akan mengambil entah dari angka besar, angka kecil, huruf, itu dia akan ngambil dan 5. Nih. Lalu di sini menggunakan perulangan random ent. Lanjut QR lagi. Nah, di sini kita akan jadi kode yang ada di langsung kita buka aja. Kalian ya. Kalau gitu menggunakan link yang ada di database ya dengan password yang sama. Sukses. Nah, mana tadi? Nih, jadi saya buka dulu QR-nya. Kita buat sesinya. Nah, jadi dia akan otomatis
mengupdate setiap random string yang berubah. Contoh, nah tadi kita di sesi 12 ini ya, ini ILJTA mana, set DMU set, nah sama kan ya, situ otomatis diupdate. Ini nggak usah karena ini jadi kita memaksa image yang kosong itu, lalu kita ke presensi QR sudah, lanjut ke presensi QR ke peserta. Nah di peserta ini Pak, sorry ya, yang children ini bukan buat ngupload apa namanya, file Excel, tapi untuk random string tadi alias kode QR. Nah di sini kita menginclude koneksi, ID kelas, lalu ini fungsinya untuk bisa mengupload atau membaca isi file Excel. Jadi otomatis ketika kita ngupload file Excel, maka dia akan otomatis masuk ke database. Contohnya, ini saya sudah ngupload Excel-nya. Nah, dia akan masuk ke sini ya. Ini, semua name-nya masuk ke sini. Nih. Nah, ini dia. Sorry, ini dia akan masuk ke sini semua ya. File-file yang sudah saya masukkan. Lanjut. Nah, di sini dia akan membaca yang filenya tadi. Lalu, nih, kita membuat variabel koneksi. Query-nya dia akan memilih dari peserta dan dari siswa juga. Untuk jadi peserta NIS itu sama dengan siswa NIS. Dan where ID kelas kita tampung di variabel ambil, while maaf VA-nya ganggu, while kita mau perulangan setiap ambil stack asop arraynya dari peserta maka ada dengan tiap, lalu kita menginclude header. Di sini kita membuat tabel daftar peserta menggunakan struktur HTML. Lalu for each peserta ya. Nah, di sini untuk nomornya K plus 1, lalu NIS dia akan mengambil data NIS dari database dan nama siswa. Setelah itu ini untuk mengimport file Excel-nya. Kita buka dulu. Ini dia. Nah, di sini ya. Jadi kalau ini harus ngupload ulang. Dan sudah saya upload. Nah, di sini nah ini ya. Ini sudah saya upload kemarin di kelas 1.
ada 16 siswa atau peserta. Nih. Nah, dia spreadsheet yang akan membaca file simpan sementara di TMP9. Nah, dia akan mengambil sheet index itu array, dia akan nyimpan ke array. Lalu data ASCII dia akan naruh di variabel persiswa. Lalu variabel nis itu dia ngambil data dari array ke 0 atau yang pertama, lalu yang nama dia akan mengambil dari array ke 1 atau yang kedua, yaitu nis karena nis yang pertama dan nama yang kedua. Passwordnya kita enkripsi dan sama ya, password sama ini kita samakan jadi nis foto saya paksa menjadi default DPG. Lalu kita membuat query dari koneksi, membuat query select dari tabel siswa where nis, lalu cek siswa, ambil stage asoknya arraynya. Nah, kita yang ini tadi kita tampung di variabel ambil, yang ambil ini juga kita tampung di variabel cek siswa. Lalu jika datanya kosong cek siswa, maka dia akan melakukan query lagi, memasukkan, insert kan, menambah data dari siswa, nis, nama siswa, password siswa, foto siswa, bla bla bla, ke ini values-nya kita masukin ke ini variabel yang ini tadi. Lalu kita menambahkan n untuk id kelas. Seperti tadi kita membuat query dalam koneksi kita masukkan ke variabel ambil, lalu cek peserta ambil, kita masukkan ke cek peserta. Nah, jika cek peserta bla 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 sama dengan yang di atas ya. Nah, jika selesai maka akan keluar JavaScript alert atau message alert import peserta selesai. Maka setelah itu akan diarahkan di peserta.php, halaman peserta.php. Lalu kita akan menginclude footer.php. Nah, setelah itu kita membuat siswa login. Nah, di sini, nah di sini siswa presensi. Sorry, ini materi selanjutnya. Siswa login. Nah, di sini jika yang sesuai ya, ini di codingan di mana namanya, di Android Studio-nya menggunakan kodenya saya Ilyas Yunovia, nama dan saya. Lanjut, jika nisnya sesuai ya atau ada di database dan passwordnya sama, maka db select from siswa and password. Nah, jika sesuai maka ini kita dari ini ya kan melihat. Nah, kita masuk tampung ke variabel ambil. Ini dimasukin ke array, kita tampung di variabel siswa. Nah, jika datanya kosong, maka loginnya gagal. Terus data yang keluar, data array kosong. Nah, jika berhasil atau datanya ada di database, maka hasilnya akan sukses dan outputnya siswa yang login itu. Misal siswanya yang login NIM saya 3203, berarti yang keluar nanti Ilyas Nurrahman di profile. Juga sama, else gagal ya. Terus di sound and out. Sekian mungkin itu. Ini dulu. Ini untuk outputnya ya. Nah, di sini ada home, bisa
bahasa presensi seperti yang tadi. Di sini ada kelas. Bisa kita lihat. Sudah, mungkin itu dulu video penjelasan untuk membuat thumbnail guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.